Selamat pagi guys. Perkenalkan aku Aldin, aku adalah investor berumur 18 tahun. Jadi masih melanjutkan video yang sebelumnya tentang reksadana. Nah, kita hari ini bakalan membahas biaya-biaya yang ada di reksadana. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya kita menggunakan perumpamaan kita membeli burger, tentunya saat kita membeli burger di restoran, itu ada biaya tambahan nih, yang akan berbeda dengan jika seandainya kita membuat burger sendiri. Nah, biaya tambahan itu tentunya digunakan nih untuk membayar chef yang membuat burger tersebut, karyawan yang menyajikan burger tersebut kepada kita, dan berbagai macam biaya lainnya. Sama juga nih seperti reksadana. Nah, reksadana itu juga ada biaya yang harus kita keluarkan untuk tambahan saat kita menitipkan uang yang kita miliki kepada manajer investasi. Tentunya kita tidak bakalan nih untuk meminta tolong ataupun meminta bantuan manajer investasi tersebut secara sukarela untuk mau mengelola uang yang kita miliki. Pastinya kita memerlukan biaya tambahan nih untuk memberikan mereka gaji dan biaya-biaya lainnya agar reksadana yang kita miliki bisa nih sesuai ataupun kinerjanya bagus sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Tentunya semakin bagus kinerja reksadana, biasanya biaya yang dimiliki oleh reksadana tersebut lebih tinggi karena adanya pengalaman ataupun kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan reksadana-reksadana lainnya. Oke guys, jadi aku bakalan nih ngejelasin apa saja sih biaya-biaya selama kalian lakukan transaksi reksadana sejak awal pembelian hingga akhirnya kalian nanti bisa menjual. Biaya yang pertama itu adalah namanya biaya pembelian atau istilahnya subscription fee. Subscription fee itu biasanya besarannya 1-2% dari total nominal pembelian produk reksadana kalian. Misalnya, kalian membeli produk reksadana sebesar 2 juta, kalian akan terkena nih 1% dari 2 juta tersebut. Kayak mungkin sekitar 20.000. Nah, subscription fee ini biasanya ada di reksadana yang kalian beli di instansi seperti perbankan. Tapi jika seandainya kalian membeli reksadana secara online, kayak aku deh, biasanya aku nggak pernah tuh terkena ataupun mendapatkan subscription fee. Dan cenderung biaya jika seandainya kalian membeli secara online itu gratis. Nah, biaya yang kedua itu adalah biaya transaksi atau biasa kita kenal dengan transaction fee. Nah, saat kalian tadi tuh udah membeli reksadananya, tentunya kalian harus mentransfer nih reksadana tersebut ataupun uang yang kalian miliki ke bank yang dimiliki oleh sang manajer investasi. Jika seandainya bank yang kalian miliki sama dengan perusahaan manajer investasi tersebut ataupun perusahaan reksadana tersebut, tentunya kalian tidak akan mendapatkan transaction fee. Tapi jika seandainya bank kalian berbeda, tentunya kalian akan mendapatkan transaction fee. Berbeda nih, jika seandainya kalian top up-nya melalui GoPay, Dana, dan OVO, mungkin kalian tidak akan terkena biaya transaksi karena jika seandainya penggunaan e-wallet itu sebagian besar tidak ada yang mengenakan biaya transfer. Sama aja nih sama kalau kalian transfer dari rekening BCA ke rekening BRI, itu tentunya kan akan ada tarif ataupun biaya tambahan. Kalau misalnya kalian menggunakan BI Flash itu 2.500 dan jika seandainya menggunakan transfer antar bank itu biayanya sekitar 6.500. Begitu juga dengan transaction fee. Selama pengalaman aku belum pernah sih karena rekening yang aku punya itu juga bank BCA dan sebagian besar juga rekening yang dimiliki oleh manajer investasi ataupun perusahaan investasi itu juga bank BCA, sehingga biaya transaksi ataupun transaction fee-nya saya tidak pernah dapat. Aku nggak pernah dapat guys. Nah, biaya yang ketiga itu biasa aku kenal ataupun kita kenal dengan biaya manajemen atau manajemen fee. Sama nih kayak misalnya kalian punya rekening bank, tentunya kalian ada biaya admin yang harus kalian bayarkan setiap bulan untuk membayar pegawai, membayar sistem, dan berbagai macam hal lainnya yang biasanya nilainya itu sekitar 14-15 ribu jika seandainya kalian memiliki rekening bank. Begitu juga jika seandainya kalian berinvestasi di reksadana, kalian ada biaya nih yang digunakan untuk membayar manajer investasi, membayarkan sistemnya, membayarkan analis-analisnya, sehingga itu tuh yang menjadi keuntungan dari perusahaan reksadana. Manajemen fee ini biasanya berbeda tergantung dari produk reksadana yang ditawarkan. Kalau misalnya reksadana pasar uang itu biasanya berkisar 0,3%. Tetapi reksadana pendapatan tetap, reksadana saham,
bukan reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana indeks itu biasanya berkisar 1,2%. Sedangkan untuk reksadana saham itu lebih mahal nih guys, biasanya sekitar 2-5%. Reksadana yang memberikan fee besar itu terkadang menawarkan return yang pasti, tapi sangat disayangkan tidak ada return pasti dalam reksadana, sehingga kalian patutnya mencurigai produknya. Intinya, biaya manajemen itu adalah manajemen fee yang digunakan untuk mengelola perusahaan reksadana tersebut. Oke, yang keempat itu adalah biaya pengalihan atau switching fee. Nah, switching fee ini adalah jika seandainya kalian awalnya membeli produk reksadana pasar uang di satu manajer investasi, lalu kalian ganti produk nih, pindah ke reksadana saham tetapi masih bernaung di bawah satu manajer investasi. Nah, itu kan ada peralihan antara reksadana pasar uang menjadi reksadana yang lain. Itulah yang menjadi biaya ataupun yang kita kenal dengan switching fee. Kalau aku sendiri tentunya belum pernah nih buat melakukan switching fee atau pengalihan dari reksadana RDPU misalnya ke saham, karena aku sendiri itu cenderung buat kalau misalnya sudah investasi di satu produk ya di sana aja lah. Aku nggak pernah buat berganti produk misalnya pindah ke saham dalam satu manajer investasi yang sama. Nah, biaya yang kelima atau biaya yang terakhir itu adalah biaya penjualan atau kerennya biasa kita kenal dengan redemption fee. Saat kalian menjual reksadana, tentunya kalian dikenakan cas lagi nih. Biasanya berkisar 1-2%. Tetapi cas tersebut hanya jika seandainya kalian bertransaksi reksadana di instansi-instansi tertentu. Contohnya seperti langsung kalian berkunjung di bank untuk membeli produk reksadana, ataupun kalian langsung ke manajer investasinya untuk membeli produk reksadana tersebut. Tapi jika seandainya kalian membeli secara online lewat aplikasi seperti Bibit, YoInvest, Ajaib, dan berbagai macam aplikasi lainnya, aku rasa sebagian besar dari mereka cenderung untuk mengenakan redemption fee yang gratis atau 0%. Nah, itu dia 5 biaya reksadana yang sudah kita pelajari. Itu ada yang pertama itu ada subscription fee, yang kedua ada transaction fee, yang ketiga ada management fee, yang keempat ada biaya peralihan atau switching fee, dan yang terakhir itu adalah biaya penjualan atau redemption fee. Aku harap video ini bisa membantu kalian nih untuk jadi investor reksadana yang lebih sukses lagi ke depannya. Karena jika seandainya kalian nih untuk pemula masih sering nih buat melakukan kesalahan dalam membeli reksadana, apalagi dengan tidak memperhatikan biayanya, keuntungan investasi kalian tentunya akan cenderung berkurang, sehingga return yang potensial di masa depan tidak bisa kalian dapatkan. Sekian saja video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.